Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara podcast Bawaslu Kota Mojokerto dengan saya Dian ya sebagai hostnya. Adapun sistem sosial patriarki yang masih berkembang di Indonesia, di mana memposisikan laki-laki sebagai dominan atas perempuan, dan dominasi tersebut tidak hanya di sektor personal saja, tetapi juga lebih luas ke partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Akan tetapi makin kesini pemerintah sudah menggaungkan emansipasi bahwa perempuan sudah dikasih ruang-ruang publik, ruang-ruang tertentu untuk mengaktualisasikan diri. Terbukti dengan adanya wali kota Mojokerto juga perempuan, sekda kita juga perempuan di kota Mojokerto, dan Bawaslu Kota Mojokerto juga yang terdiri dari 3 komisioner, 2 itu adalah perempuan. Jadi kita sudah ini dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 disebutkan dalam pasal 92 ayat 11 bahwa untuk keanggotaan Bawaslu itu adalah 30% keterwakilan perempuan minimal ya Mbak. Jadi di Mojokerto itu sudah ada 3 komisioner, yang 2 itu sudah perempuan. Jadi sudah lebih dari 30% kalau bisa dibilang ya. Kalau kita berbicara terkait emansipasi, sebenarnya sudah sejak dulu di Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan emansipasi wanita ya, yang mensejajarkan bagaimana wanita dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama, memiliki sebanding, bisa menjadi istilahnya sejajar gitu kan. Nah, kali ini kita akan kedatangan Kartini masa kini ya, kalau bisa dibilang dari segi apapun itu bisa menjadi Kartini. Beliau adalah Mbak Fitri. Mbak Fitri ini salah satu narsum saya ya dalam penulisan buku Perempuan Yang. Buku ini adalah buku karya Bawaslu Provinsi yang mengakomodir seluruh atau sebagian Srikandi Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengulik bagaimana sisi-sisi perempuan. Jadi perempuan yang di sini kemungkinan kalau persepsi itu termarginalkan Mbak ya, dianggap pinggiran seperti buruh dan lain sebagainya, seperti ojek online, terus perempuan yang istilahnya itu yang dalam pandangan kita sih sebenarnya tidak akan mungkin tahu masalah demokrasi. Akan tetapi sebaliknya Mbak, justru mereka itu berperan aktif dalam untuk mensukseskan demokrasi di negara Indonesia ini. Ya, seperti contohnya Mbak Fitri ini ya. Beliau itu sehari-harinya ikut mata pencariannya sebagai ojek online ya Mbak. Yang notabene ojek online itu biasanya pekerjaannya laki-laki ya Mbak. Tapi panjenengan sudah mendobrak image seperti itu untuk sampai dengan detik ini masih ada. Mungkin bisa cerita Mbak awalnya ojek online itu pendaftaran nanti gimana? Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri. Usia saya sekitar 40 tahun. Dulu awal mula saya ikut ojek online, Mbak, itu memang tidak ada niatan sama sekali. Waktu kebetulan jalan-jalan, ada pembukaan pendaftaran di kota Mojokerto itu saya coba-coba ikut. Tidak bawa apa-apa waktu itu, tidak bawa perlengkapan untuk pendaftaran itu tidak. Ternyata saya dapat nomor urut 79 dan perempuan pertama kali ya ojek online perempuan. Ya, pertama kali. Waktu itu cuma ada 2 orang perempuan, saya sama teman saya yang ada di Trawulan. Memang awalnya sih cuma iseng, terus terbentur dengan kebutuhan waktu itu. Jadi untuk membantu perekonomian keluarga juga saya tekuni. Awalnya ya cuma sekedar untuk mengisi waktu lah Pak. Terus akhirnya kok lama-lama kalau kita lakukan dengan sepenuh hati ya pasti hasilnya juga optimal ya Mbak ya. Menghasilkan ya itu tadi. Akhirnya saya senang ikut ini komunitas di ojol ini Mbak. Daripada saya kerja di luaran lebih enak di sini. Kalau ojek online, kita berbicara terkait ojek online, biasanya kan mayoritas memang laki-laki ya Mbak Fitri. Nah, bagaimana menyikapi keseharian Mbak Fitri yang kemungkinan akan istilahnya itu kesehariannya kan menjadi kaum minoritas di mayoritas laki-laki, bagaimana untuk menyesuaikan baik dalam hal istilahnya ketika koordinasi atau ketika ada sosialisasi dan lain sebagainya, ngumpul kan jadi satu, itu bagaimana Mbak tantangannya sendiri buat Mbak Fitri?
Alhamdulillah untuk komunitas ojek online di Mojokerto ini orangnya baik-baik untuk kaum laki-lakinya. Jadi dia menghormati kita sebagai kaum minoritas, justru malah dibantu, dilindungi, Mbak. Alhamdulillah selama ini meskipun dapat order itu juga belum pernah saya didiskriminasi terus mendapat perlakuan atau pelecehan. Adil gender ya Mbak ya, benar-benar menghormati wanita. Ya saya juga main feeling Mbak. Iya. Kalau mendapat penumpang sekian, customernya itu saya enggak enak itu di hati, mending saya enggak ambil. Tapi feelingnya mesti pas ya Mbak? Pernah enggak mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari penumpang gitu? Alhamdulillah mesti pas Mbak. Oh gitu ya. Sudah berapa lama tadi Mbak? Sampai dengan sekarang saya tahun berapa? Mulai masuk tahun 2017. Awal masuk di Kota Mojokerto itu ya, ojek ya? Masuk itu sampai sekarang. Iya. Untuk reaksi keluarga Mbak bagaimana? Si kecil berapa Mbak putranya? Putri saya satu. Bagaimana reaksinya si kecil waktu mamanya ojek online kan? Waduh ibu ojek online itu gimana Mbak? Kalau untuk anak saya sih tidak ada masalah. Iya. Kalau dari segi orang tua ibu, wajar kan hati orang tua lihat anak perempuan ojek itu nelongso bilangnya gitu. Saya kasihan lihat kamu itu perempuan kok ngojek. Terus lama sedikit demi sedikit saya kasih pengertian. Saya ngojek itu bukan pekerjaan yang nggak halal, pekerjaan halal. Terus anak saya juga saya kasih pengertian, kamu nggak boleh malu punya orang tua, punya mama seorang ojek online. Pekerjaan mama halal. Pekerjaan mama itu gimana ya, untuk membantu orang lain juga kan. Iya. Kadang membelikan makanan, mengantar orang. Kuliah ya Mbak ya, iya, gitu kan membantu kebutuhan orang lain. Saya enggak malu. Alhamdulillah kalau memang orang tua support ya. Awalnya memang ini agak berat tapi lama-kelamaan support ya Mbak ya. Karena memang biasa. Iya. Tanya temannya itu kayak dia bangga, mama siapa? Mama ngojek. Jadi ada kebanggaan iya. Walaupun itu kita dipandang sebelah mata ya sama orang ojek, tapi saya nyaman kok. Saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik menurut saya. Iya, terkadang konsumen kan lihat dulu Mbak, ketika dia apply di ojek terus dilihat perempuan gitu kan, terkadang kan ini, waduh saya nanti ini kan, kadang ada yang menggantikan Mbak. Jadi ketika tahu perempuan yang ojek itu beliaunya menggantikan untuk yang jadi driver. Pernah ya? Oh. Jadi panjenengan yang kemudinya pindah ke belakang beliaunya. Ya yang gini saya enggak terbiasa Bu dibonceng sama cewek. Enggak apa-apa Bu, saya gonceng. Enggak apa-apa monggo. Saya kan lebih enak, saya dibonceng, saya dibayar. Bener itu. Sering-sering aja kayak gitu ya Mbak Fitri. Jadi gini Mbak Fitri, kalau biasanya tuh komunitasnya ojek itu sering ngumpul ya Mbak ya? Itu biasanya 1 bulan sekali kemudian ada jadwalnya, kita ganti-ganti basecamp biasanya. Tapi untuk sementara ini kan di musim pandemi biasanya cuma daring aja. Iya. Mungkin next gini Mbak, harapannya Bawaslu, karena Bawaslu kan istilahnya itu membuka keran untuk semua segmen dan semua kalangan, instansi dan lain sebagainya, untuk kita itu mengedukasi bagaimana sebenarnya partisipatif pengawasan itu kan tanggung jawab kita semua Mbak, untuk mewujudkan demokrasi yang adil, demokrasi yang bersih dan lain sebagainya. Itu nggak harus Bawaslu juga. Jadi kita juga kemarin MOU dengan cabang dinas pendidikan juga, kita ke SMA SMK, terus MOU dengan kearsipan juga. Jadi semuanya kalau bisa itu kita buka selebar-lebarnya, termasuk di ojek online. Harapannya nanti mungkin ada komunitas yang ngumpul, kita Bawaslu bisa diundang Pak untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif kita. Bahwa kalau ojek itu saya lihat kan outdoor Mbak ya, jadi kegiatan di luar itu kan lebih banyak Mbak, 100% di luar ya. Jadi untuk bertemu dengan hal-hal semisal kita pra pemilu itu dengan hal-hal pelanggaran, taruhlah misal ada APK terpasang di masjid, kan itu FASU Mbak ya, fasilitas umum, jadi tidak boleh bisa untuk melaporkan ke kita. Itu kemungkinan ojek bisa untuk istilahnya itu bagaimana sih cara untuk teknik pelaporannya ketika di Bawaslu, syaratnya seperti apa, itu nanti bisa kita ajak sosialisasi Mbak Bawaslu ya, biar tersampaikan informasi, biar kita semua khususnya di Kota Mojokerto ini include juga di pengawasan partisipatif gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa aja nanti kita sosialisasikan termasuk di komunitasnya Mbak Fitri. Nanti mohon diinformasikan kalau misalnya ngumpul, mungkin pertama tahapnya itu aja dulu, selanjutnya kita follow up ke instansinya untuk istilahnya MOU, kita tawarkan untuk MOU dengan kita Mbak ke depannya. Siap. Ini Mbak Fitri, kalau kita ngomong terkait demokrasi dan kepemiluan,
sebatas apa sih Mbak Fitri memandang demokrasi di Indonesia ini? Terus apakah Mbak Fitri itu juga menyalurkan aspirasinya, menyalurkan suaranya ketika ada pemilu, pileg, pilpres, ada pemilu kada gitu, apakah selalu ikut gitu? Bagaimana Mbak Fitri? Alhamdulillah untuk selama ini saya belum pernah absen dalam selalu hadir ya untuk mencoblos. Mengaspirasi pilihan saya. Jadi demokrasi itu pesta rakyat ya memang untuk memilih calon atau partai atau presiden lah sekarang ya untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Lah itu saya sayang kalau saya mau melewatkan itu pilihan itu. Soalnya kan ya memang kita sesuaikan dengan hati kita lihat visi-visinya. Untuk pemimpin kita ke depannya Mbak ya, yang akan membawa kita seperti apa. Ya memang harus datang ke TPS, kita harus salurkan. Harus datang, harus salurkan dan tidak pernah absen. Itu kira-kira ada iming-imingnya enggak Mbak? Semisal taruhlah di rumah ini ada amplop nih, nanti datang ya coblos nomor ini. Pernah enggak ngalami seperti itu Mbak? Biasanya kan asumsi orang kan saya mau datang ke TPS kalau ada bla 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 bla. Kalau enggak ada ya sudah saya di rumah aja kan gitu. Ngapain saya suarakan aspirasi saya gitu. Gimana Mbak Fitri memandang hal tersebut? Memang saya sering dengar kayak gitu Mbak Dian kan. Orang-orang itu kan kadang sudah ada sanggup nih buat apa coblos ya enggak kenal. Tergantung isi amplop gitu ya. Tergantung isi amplop. Tapi saya tidak melihat isi amplopnya. Ya alhamdulillah ya saya itu kok ya enggak tahu kok enggak ada ya yang nawarin saya. Ada yang nawarin. Tahu kalau mau ditolak kali Mbak. Tapi kalau keluarga terdekat maksudnya keluarga intinya atau mungkin saudaranya pernah enggak Mbak Fitri itu memergokin di depannya? Kalaupun Mbak Fitri enggak pernah ditawarin, mungkin dong orang di sekeliling Mbak Fitri ini yang ditawarin amplop kemudian di depannya Mbak Fitri pernah enggak melihat seperti itu? Ya. Ibu saya sendiri. Wow. Terus gimana? Iya. Terus gimana? Mbak Fitri begini terus, Bu saya kemarin ada dapat bagian, ambil bagian saya juga mau enggak gitu? Saya bingung. Lah saya kok enggak? Saya di pendelita sama saya. Terus Bu, lo kok sama ini kok? Berarti kayak iya bilang gitu. Terus. Akhirnya dikembalikan atau gimana Mbak? Ya ambil lah. Wah. Emang rezeki kok. Itu sudah. Saya nggak pernah dikasih. Besok mungkin di ini ya Mbak ya ibunya. Kalau Mbak Fitri kan saya rasa sudah melek ya untuk politik, sudah tahu lah istilahnya itu kalau kita memilih pemimpin ya berapa sih Mbak maksimal isi amplop ya. Taruhlah kita terima 100.000 lah ya. Itu untuk 5 tahun loh Mbak. Harga 100.000 kalau dikurskan 5 tahun, 1 tahun itu 365 hari. Kali 5 tahun bayangkan. Itu 100.000 dibagi itu. Belum nggak ada 50 rupiah satu hari ya. Kita memilih istilahnya itu enggak tahu visi misinya tapi tergantung isi amplopnya. Mungkin next bisa diedukasi ya Pak ya, maksudnya Mbak Fitri yang lebih paham terkait hal tersebut itu ayolah gitu loh, maksudnya kita pilih pemimpin sesuai dengan misi visi yang sesuai dengan intinya itu nantinya itu akan impactnya juga ke kita. Kalau kita milih berdasarkan isi amplop, kalau beliaunya nanti terakumulasi taruhlah habis berapa, apa tidak menutup kemungkinan ketika beliaunya menjabat balik modal bagaimana terus ya kan? Iya. Akhirnya keuangan bukan buat untuk pembangunan dan lain sebagainya. Akhirnya nomor 1 bagaimana amplop saya kemarin itu ini balik lagi seperti itu. Akhirnya balik lagi ke masyarakat bukan untuk kemaslahatan umum gitu loh. Jadi mungkin nanti next bisa dikumpulkan Mbak itu semuanya itu yang di daerah Mbak Fitri itu ya kita coba nanti sosialisasi ya Mbak ya. Karena Bawaslu Kota Mojokerto itu juga ada kampung politik Mbak, di Kampung Kecapi Leci kita ada kampung money politik. Jadi di situ alhamdulillah di pemilu 2019 kemarin tuh bersih semua Mbak. Bahkan ketika di sebelahnya di blok yang lainnya itu kapan kita disosialisasikan yang sama, maksudnya diadakan acara yang money politik di persuasif untuk money politik yang sama. Jadi caleg itu ketika datang ke situ enggak mau semuanya, jadi semuanya sudah mendeklarasikan Mbak anti money politik. Jadi ketika datang sungkan, ketika ke sebelahnya juga mikir, di situ enggak mau semua uangnya terima, kenapa kita di kampung kita mau kayak gitu. Akhirnya termotivasi untuk yaitu tadi kita pilih berdasarkan aspirasi, berdasarkan suara kita, suara hati kita, mana yang lebih baik untuk pembangunan, mana yang lebih baik untuk memimpin kita di masa depan, kan seperti itu Mbak ya. Jadi kalau kita ngomong masalah money politik itu juga ini dalam undang-undang
10 tahun 2016 itu juga ada Mbak di situ. Di dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 278, 280, banyak Mbak pasalnya. 284, 515, 523 itu juga kesemuanya membahas tentang money politik, di mana disebutkan pemberi dan penerima money politik itu mendapatkan sanksi hukum. Nah, sebegitu ininya ya Mbak ya, mengikatnya di mengikatnya di undang-undang karena memang tidak boleh Mbak sebenarnya. Kalau musuh sama emak-emak itu ya. Nah, mindsetnya gitu-gitu Mbak. Kalau sudah tertanam, terpatri mindsetnya kalau nggak ada ini, nggak pesta demokrasi itu udah repot Mbak. Cuman bagaimana kita harus terus continue mensosialisasikan bahwa kita stop money politik, itu harus terus mensosialisasikan, terutama di generasi yang ini, yang pemilih pemula Mbak. Jadi kita ibaratnya orang memanen itu kan nggak butuh waktu, nggak bisa cepat Mbak, 1 tahun 2 tahun bahkan 3 tahun bisa terpatri untuk menolak politik uang itu. Jadi sejak dini kita tanamkan. Makanya kan salah satu tadi kita sebutkan bahwa kita sudah kerjasama dengan cabang pendidikan untuk SMA dan SMK sekota Mojokerto untuk dalam rangka menanamkan itu, salah satunya Mbak, pendidikan demokrasi. Jadi paling enggak itu mereka itu paham bahayanya money politik ke depannya itu seperti apa gitu ya. Itu paham. Kalau kita ke yang sudah ini semua ya, sudah ibaratnya itu sudah sering nerima amplop daripada hendaknya Mbak, mau 5 tahun sekali kan seperti itu Mbak. Jadi ya juga ini juga butuh kerjasama juga untuk semua masyarakat, semua kalangan, bahwa ayolah sama-sama kita ini kita menolak budaya money politik itu ya. Jangan nanti malah kebalik Mbak, coblos terima amplopnya, jangan coblos orangnya. Pernah ada tagline seperti itu, saya lihat kan, pernah dulu kan. Nah, jangan seperti itu. Kalau sudah kita tolak amplopnya ya kita jangan coblos orangnya, dua-duanya sekalian kita coblos yang sesuai dengan suara hati kita. Iya, seperti itu. Jadi kedepannya ya marilah, kalau perempuan di Indonesia ini kan pemilu kan ini Mbak Fitri ya. Kalau pemilih perempuan itu kan lebih dari 50% Mbak di Indonesia ini kan. Jadi kalau bayangkan Mbak Fitri, kalau kita semuanya itu kita memilih ya ke TPS, datang ke TPS untuk memilih, apalagi kalau di situ nanti kita memilih menyuarakan aspirasi, ada yang mewakili perempuan juga gitu kan. Wah, betapa indah dunia ini. Akhirnya 30% itu tadi bisa terpenuhi Mbak dari segala ini ya. Kalau Mbak Fitri sendiri selain pekerjaan sehari-hari itu ada sampingan Mbak selain ojol? Ya ojol itu aja. Ojol. Kedepannya harapannya seperti apa Mbak Fitri untuk demokrasi di Indonesia ini? Harapan saya sebagai ya khususnya untuk saya, komunitas ojol, diperhatikanlah. Kayak sekarang kan banyak yang mengeluhkan dari segi kebijaksanaan dari pimpinan, dari itulah kan pimpinannya juga terbentuk dengan aturan dari pemerintah gitu loh. Harapan saya pemerintah lebih lunak lah, maksudnya lebih memperhatikan kita kaum orang kecil sebagai pekerja ojol. Itu kayak aturan-aturan itu jangan terlalu dipersulit lah untuk kita Mbak, kan karena sudah orderan sudah sepi, dibenturkan dengan aturan. Itu pasca pandemi atau memang dari dulu Mbak Fitri? Memang dari pasca pandemi. Pasca ya, semua ini memang mengeluhkan Mbak. Iya, wirausaha dan lain sebagainya itu ya. Kadang itu aturan dari atas itu yang membenturkan kita gitu loh. Ya. Harapan saya ya jadi ada kebijaksanaan yang lebih memperhatikan kita kaum ojol untuk kesejahteraannya. Aturan-aturan itu janganlah sampai kita dipersulit lah. Memang ada aturan tapi ya diperlunak sedikit gitu ya. Itu dari sisi pemerintah ya, dengan kebijakan-kebijakan beliau terhadap ojek online terutama di Kota Mojokerto ya. Kalau harapan untuk demokrasi sendiri Mbak, maksudnya untuk kedepannya itu pemimpin seperti apa sih Mbak Fitri yang diharapkan Mbak Fitri, dan juga istilahnya itu untuk memajukan khususnya di Kota Mojokerto itu? Untuk pemimpin khususnya di Mojokerto, saya harap dia bebas bersih lah ya dari money politik tadi ya. Terus hoax, isu sara ya, semua black campaign. Kayak penduduk desa gimana janji-janjinya kampanye dulu.
Itu enak Mbak kalau menagih, kalau enggak ada amplop. Tapi kalau sudah terima amplop mau menagih gimana? Kan sudah terima amplop. Besok minta tolong ya Mbak untuk ibunya ya ini ya dikasih inilah, masa enggak niru Mbak Fitri ya. Ya mungkin itu aja Mbak Fitri, terima kasih atas kehadirannya di podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Jangan kapok ya Mbak ya untuk kita undang next time. Kita tunggu undangannya Mbak untuk kita bisa sosialisasinya komunitasnya Mbak Fitri ya, mungkin kita bisa masuk ke dalamnya situ. Ya sekian podcast kali ini, kita berbicara dengan perempuan pinggiran dalam tanda kutip ya, perempuan yang termarginalisasikan ojek online, di mana beliaunya survive untuk kehidupannya, untuk keluarganya, dan tetap menjadi Kartini masa kini. Tidak harus menjadi elit politik dan lain sebagainya, akan tetapi semua lini itu bisa untuk menjadi seorang wanita yang bisa dan berdaya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.